Selamat datang di perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data. Hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perancangan basis data. Nah, untuk materi tentang perancangan basis data, ada 5 outline pembelajaran atau ada 5 topik yang kita akan sama-sama diskusikan. Yang pertama ada tentang basis data relasional, kemudian yang kedua atribut tabel, kemudian ada domain dan tipe data, kemudian yang keempat ada ketergantungan fungsional, dan yang kelima ada tentang normalisasi. Nah, untuk perancangan basis datanya itu sendiri sebenarnya ada di topik yang kelima tentang normalisasi, tetapi untuk melakukan perancangan basis data sendiri ada banyak hal yang perlu kita ketahui sebelumnya agar proses perancangannya nanti bisa lebih mudah dilakukan. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada 3 topik yang akan kita sama-sama bahas atau kita sama-sama diskusikan. Untuk topik yang keempat dan kelima ada ketergantungan fungsional dan normalisasi, saya akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk hari ini yang kita akan jelaskan atau sama-sama bahas tentang basis data relasional, atribut tabel dan domain dan tipe data. Nah, apa tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, mahasiswa atau Anda diharapkan bisa tahu tentang apa itu basis data relasional. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang basis data dan saya harap sudah paham semua atau sudah tahu semua maknanya basis data itu seperti apa. Nah, hari ini kita bahas tentang basis data relasional dan diharapkan Anda bisa tahu apa itu basis data relasional. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan bisa menentukan atribut dalam tabel. Jadi bisa tahu apa itu atribut dan nanti bisa menentukan dalam tabel itu apa saja atribut yang ada. Kemudian yang ketiga, ada mahasiswa mampu bisa membedakan atribut dalam tabel dan jenis-jenisnya. Jadi atribut itu sendiri ada jenis-jenisnya. Nah, bisa tahu nanti bedanya apa saja. Kemudian bisa membedakan domain dan tipe data. Yang pertama, kita akan bahas tentang basis data relasional. Nah, kalau yang sebelumnya itu kita bahas tentang basis data, nah sekarang ada namanya basis data relasional atau relational database. Nah, ini apa maksudnya basis data relasional? Jadi di slide keempat, nah di situ bisa dilihat sama-sama ada penjelasan tentang basis data relasional. Nah, basis data relasional ini adalah salah satu jenis atau model basis data yang paling banyak digunakan. Kenapa bisa demikian? Karena basis data relasional ini bentuknya sederhana dan sudah bisa mengakomodir kebutuhan tentang basis data itu sendiri. Nah, model basis data yang lain sebenarnya ada banyak. Ada yang namanya basis data hierarki. Ada juga yang disebut dengan basis data jaringan. Nah, jadi dan yang lainnya ya itu ada namanya basis data relasional. Nah, model basis data ini yang akan kita bahas, jadi model ini yang akan kita bahas sampai akhir dari perkuliahan sistem manajemen basis data. Nah, kalau yang basis data hierarki atau jaringan, kalau ada yang mau belajar mandiri, itu dipersilahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa basis data relasional itu? Nah, bisa dilihat di sini pada poin pertama slide keempat, basis data ini ciri-cirinya adalah terdiri dari tabel 2 dimensi. Jadi basis data relasional dia terdiri dari banyak tabel dan tabelnya itu sifatnya 2 dimensi. Nah, apa maksudnya 2 dimensi? Tabel dalam basis data relasional ini itu terdiri dari yang namanya baris data dan beberapa kolom. Nah, baris data itu biasanya disebut dengan istilah record atau row. Jadi satu baris itu terdiri dari beberapa data. Kemudian ada yang disebut dengan
kolom. Nah, kolom ini biasa disebut dengan field. Jadi ini nama lainnya. Kalau misalnya ada yang menyebut record, itu sama dengan baris datanya, atau ada yang menyebutnya dengan row. Kalau kolom ada juga biasanya yang menyebutnya dengan field. Jadi istilahnya sama. Nah, tabel terdiri dari baris dan kolom. Nah, itu yang disebut dengan dua dimensi. Kemudian penerapan basis data membutuhkan sebuah perangkat lunak yang disebut dengan database management system atau sistem yang mengelola basis data itu sendiri. Jadi pada saat diimplementasikan basis data itu pada sebuah media komputer misalnya, maka itu membutuhkan sebuah perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini nanti yang akan mengatur basis data yang disimpan di komputer. Mengaturnya seperti apa? Nah, mengaturnya itu ya melalui perangkat lunak ini nanti basis data yang berisi data tentu saja di dalamnya bisa dilakukan misalnya penghapusan data, pengaksesan data, ataupun penambahan data. Nah, operasi-operasi basis data itu dilakukan pada software yang disebut dengan database management system. Nah, softwarenya seperti apa? Jadi software DBMS ini ada banyak jenisnya. Bisa dilihat di sini di poin keempat, slide keempat, ada yang disebut Microsoft Access. Ini biasanya digunakan di sistem operasi berbasis Windows. Kemudian ada Borland Paradox, ada Oracle Database, ada MySQL, ada SQL Server. Apakah hanya ini saja? DBMS-nya ada banyak. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mencari referensi lain tentang DBMS yang saya sajikan di sini yang ya biasanya umum digunakan. Nah, bagaimana contohnya ilustrasi dari basis data relasional? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa basis data relasional itu terdiri dari beberapa tabel, dan tabelnya itu tabel dengan dua dimensi yang memiliki kolom atau field dan baris data atau record. Di sini saya kasih contohnya, saya perlihatkan contoh sebuah basis data relasional, namanya basis data akademik. Dia memiliki 3 tabel. Jadi tabelnya yang pertama ada tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini adalah tabel pertama di sini yang bisa kita lihat di slide nomor 5. Kemudian ada tabel dosen, kemudian ada tabel kuliah. Nah, di sini berturut-turut, jadi tabel yang pertama itu tabel mahasiswa, yang kedua tabel dosen, kemudian tabel ketiga itu adalah tabel kuliah. Nah, tabel dalam sebuah basis data itu memiliki yang namanya struktur tabel. Nah, struktur tabel itu sendiri dia terdiri dari 3 bagian. Jadi biasanya tabel juga memiliki propertinya sendiri atau punya strukturnya. Yang pertama itu ada field. Nah, tadi sudah dijelaskan field itu apa. Jadi sebenarnya field itu atau sama dengan kolom, atau bisa dilihat di sini misalnya mahasiswa, fieldnya itu ada field name, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Kemudian ada tipe datanya. Nah, untuk tipe data ini sebenarnya sama dengan tipe data pada perkuliahan tentang pemrograman, di mana biasanya tipe data yang berupa angka seperti ini itu biasanya menggunakan integer, atau misalnya ada tipe data lain misalnya real, kemudian ada tipe data namanya string, dan seterusnya. Nah, di basis data itu sendiri kita juga harus menentukan tipe data dari setiap field. Misalnya di sini nama mahasiswa, dia datanya itu berisi karakter seperti ini atau berisi kata. Nah, biasanya tipenya ini adalah karakter, atau mungkin kita kenalnya dengan string. Kemudian ada alamat mahasiswa. Nah, di sini tanggal lahir. Kalau tanggal seperti ini biasanya tipe datanya adalah date. Kemudian ada NIM di sini. Nah, dia berupa angka. Biasanya ini dia pakainya number, atau biasa disebut dengan alfanumerik. Kenapa bisa alfanumerik? Karena NIM ini berupa angka, tetapi dia tidak dilakukan operasi perhitungan. Nah, ini tipe datanya biasanya disebut dengan alfanumerik. Kemudian ada lebar. Lebar maksudnya apa? Nah, pada sebuah tabel misalnya NIM di sini, NIM mahasiswa, untuk contoh tabel mahasiswa itu terdiri dari 6 digit. Nah, 6 digit. Jadi di sini bisa dilihat NIM-nya ada 6 digit untuk semua
mahasiswa, ada 4 mahasiswa yang berbeda. Nah, ini bisa didefinisikan bahwa lebar dari tabel NIM sebenarnya hanya 6 saja, maksimum 6. Nah, kita bisa definisikan seperti itu. Jadi, struktur tabel misalnya untuk NIM, pada tabel mahasiswa nama fieldnya NIM, tipe datanya misalnya alfanumerik, kemudian lebarnya itu ada 6. Nah, sama halnya dengan misalnya nama mahasiswa. Kita bisa definisikan lebarnya sesuai dengan kira-kira jumlah karakter terpanjang dari sebuah nama itu berapa. Misalnya kita misalkan tidak ada mahasiswa yang dia jumlah huruf dalam namanya itu melebihi 25 huruf. Jadi kita bisa batasi bahwa lebar untuk field nama mahasiswa adalah 25 dan seterusnya. Misalnya di sini juga pada tabel kuliah ada field semester. Nah, semester kalau perkuliahan biasanya untuk mata kuliah itu hanya sampai semester 8. Jadi tidak ada misalnya sampai semester 9 itu mata kuliah yang didaftar di situ. Nah, biasanya kecuali kalau misalnya mahasiswanya yang menyeberang ke semester 9 yang masih memiliki kuliah, tetapi nama kuliah yang diprogram tetap dia semesternya hanya sampai semester 8. Nah, untuk semester seperti itu, dia maksimumnya hanya memiliki 1 karakter saja atau lebarnya 1. Jadi di sini bisa didefinisikan bahwa untuk semester misalnya dia hanya 1 saja. Sama dengan SKS. Sepengetahuan saya, SKS itu jumlah SKS untuk sebuah mata kuliah tidak ada yang 2 digit atau tidak ada yang melebihi misalnya 10. Nah, biasanya yang paling banyak itu tugas akhir, biasanya 8 atau 6 saja. Nah, itu berarti bahwa SKS itu dia hanya terdiri atau datanya hanya terdiri dari 1 digit saja. Nah, makanya bisa didefinisikan bahwa lebar dari field SKS itu cukup 1 saja. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya di sini contoh dari struktur tabel mahasiswa yang tadi saya sudah jelaskan bahwa struktur sebuah tabel itu ada 3. Jadi kalau kita mau buat struktur tabel mahasiswa yang tadi sudah dipaparkan pada slide 5, nah di situ fieldnya ada 5, ada 4 maksud saya, jadi nama kolomnya atau fieldnya ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Kemudian ada tipe datanya. Nah, kalau NIM itu karakter, nama mahasiswa karakter, alamat mahasiswa karakter, kemudian tanggal lahir atau date. Kemudian ada lebarnya, misalnya di sini tadi NIM itu 6. Nah, nama mahasiswa itu 30, artinya nama mahasiswa itu jumlah karakternya tidak melebihi dari 30 huruf atau 30 karakter. Kemudian ada alamat mahasiswa 60, ada tanggal lahir yang 8 lebarnya. Kemudian relasi antar tabel. Apa maksudnya dari relasi antar tabel? Jadi tadi sudah kita lihat bahwa yang akan kita bahas, model basis data yang kita bahas adalah relasional basis data. Nah, selain ciri-ciri relasional basis data itu ada tabel dengan 2 dimensi, ciri lainnya adalah semua tabel di dalam satu basis data relasional itu saling berelasi atau saling terhubung satu sama lain. Nah, kalau kita lihat tadi, pada basis data akademik, contohnya sudah ada 3 tabel. Jadi ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, dan ada tabel kuliah. Nah, kalau misalnya dilihat ketiga tabel ini pada slide 5, kita lihat bahwa ada keterkaitan tetapi tidak ada penggambaran secara nyata tentang keterkaitan antara tabel ini. Nah, jadi apabila basis data hanya terdiri dari tabel mahasiswa, dosen, sama kuliah, basis data ini belum bisa dikatakan sebagai basis data relasional karena antara satu tabel dengan tabel lainnya itu tidak ada relasi. Nah, bagaimana caranya membuat sebuah relasi? Jadi biasanya pada basis data relasional
relasi itu sendiri akan direpresentasikan sebagai sebuah tabel. Nah, nanti tabel tersebut adalah menggambarkan relasi antara suatu tabel utama. Nah, contohnya di sini untuk melengkapi tabel utama yang pada slide 5 kita bahas, dibuat sebuah tabel relasi. Nah, tabel relasi ini kalau kita lihat contohnya ada tabel nilai dan tabel jadwal. Nah, tabel nilai yang mana? Tabel nilai ini yang pertama di sini, yang pada slide 7. Nah, tabel nilai yang ini, kemudian tabel jadwal adalah tabel yang kedua. Nah, kalau dilihat di sini, tabel nilai itu sendiri, fieldnya terdiri dari 4. Ada mata kuliah, ada NIM, ada nama mahasiswa, dan ada indeks nilai. Nah, kalau dilihat tabel nilai ini, dia merelasikan antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Nah, bisa dilihat di sini, yang mana buktinya bahwa dia merelasikan tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa field NIM dan nama mahasiswa itu sendiri itu berasal dari tabel mahasiswa, sedangkan mata kuliah itu berasal dari tabel kuliah. Nah, kemudian ada tabel jadwal. Nah, tabel jadwal di sini bisa dilihat fieldnya ada 4, ada mata kuliah, waktu, tempat, dan nama dosen. Nah, tabel ini menggambarkan adanya relasi antara tabel mata kuliah dan tabel dosen itu sendiri. Nah, tabel-tabel seperti ini dikatakan dengan tabel relasi. Nah, selanjutnya tentang perancangan basis data. Mungkin kita bahas dulu kenapa harus ada perancangan basis data itu sendiri, atau kenapa sebuah basis data harus dirancang sebelum diimplementasikan. Nah, maksud dari perancangan basis data, dihasilkan sebuah basis data yang efisien, cepat diakses, dan mudah dimanipulasi. Apa maksudnya di sini dimanipulasi? Jadi manipulasi itu bukan maksudnya dibuat-buat datanya agar terkesan benar. Bukan begitu. Jadi kalau di dalam basis data, manipulasi itu maksudnya mudah dimanipulasi basis data, nanti data-datanya di dalam mudah diubah atau mudah ditambah atau mudah dihapus, seperti itu. Nah, kalau bisa dilihat di sini, basis data itu efisien, cepat diakses, mudah dimanipulasi. Sebenarnya ini ada di pembahasan tentang tujuan basis data. Jadi perancangan basis data itu sendiri diharapkan dilakukan agar nanti basis data setelah diimplementasikan itu bisa memenuhi tujuan dari basis data itu sendiri. Nah, untuk melakukan perancangan basis data bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah normalisasi struktur tabel, jadi ada namanya proses normalisasi. Nah, proses ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada pembuatan model entity relationship atau biasanya disebut dengan diagram ERD. Nah, apakah ini hanya dipilih salah satu untuk melakukan perancangan atau bisa dilakukan dua-duanya? Kemudian mungkin ada yang menanyakan yang mana yang harus dilakukan pertama kali, apakah normalisasi atau pembuatan model, atau pembuatan model dulu baru normalisasi. Nah, mari kita sama-sama bahas pada pertemuan kali ini. Jadi proses normalisasi dan pembuatan model ERD ini tidak ada patokannya mana yang pertama kali dilakukan. Jadi hanya sesuai dengan kebutuhan si pembuat basis data. Apakah ini harus dilakukan dua-duanya? Nah, biasanya menurut referensi yang saya baca, ini bisa diterapkan dua-duanya. Apakah dinormalisasi dulu tabelnya, kemudian nanti dibuatkan pemodelan datanya, nanti hasil model datanya, kemudian dicek lagi kebenarannya dengan normalisasi. Atau ada juga yang membuat model IR-nya dulu, kemudian melakukan normalisasi. Ini hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, kemudian apa maksud dari pembuatan model IR dan normalisasi? Nah, di sini ada penjelasannya bahwa
model IR atau Entity Relationship, apa yang dilakukan di situ dalam perancangannya, dia pembuatan model IR. Nah, model IR ini dia dalam bentuk diagram. Jadi pembuatan modelnya dilakukan dalam bentuk diagram, itu artinya nanti ada diagram yang dibuat untuk memodelkan basis data ini atau untuk merancang basis data yang menunjukkan kelompok-kelompok data dan relasi antar kelompok data. Nah, jadi ada kelompok data sama relasinya. Penggambaran antara kelompok data dan relasinya itu digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut dengan model IR. Bagaimana proses dan tahap-tahapnya ini? Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian ada namanya perancangan dengan proses normalisasi. Nah, perancangan ini apa maksudnya? Dia perancangan logik basis data relasional dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria. Jadi bedanya dengan model IR, dia pemodelannya pakai dalam bentuk gambar. Nah, kalau normalisasi itu sendiri perancangannya dia mendasarkan perancangannya pada sejumlah aturan dan kriteria standar. Nah, nanti kita akan bahas aturannya seperti apa dan kriterianya seperti apa untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Jadi sama-sama sebenarnya pemodelan ini untuk mencapai tujuan struktur tabel yang normal. Ini maksudnya adalah tabelnya nanti yang memenuhi tujuan dari basis data itu sendiri. Nah, bagaimana caranya menghasilkan sebuah struktur tabel yang normal? Pada proses perancangan ini, itu dia akan didasarkan dengan sejumlah aturan dan kriteria standar. Aturannya seperti apa atau kriterianya seperti apa nanti kita bahas di pertemuan tentang normalisasi. Nah, kemudian mungkin ada yang menanyakan, kalau begitu yang mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Apakah pemodelan IR atau normalisasi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan bahas sedikit tentang apa itu model IR dan apa itu normalisasi atau kapan dia digunakan. Nah, di sini penjelasannya, model IR itu digunakan ketika database designer atau yang bertanggung jawab untuk membuat sebuah basis data atau perancang basis data, dia hanya mengetahui prinsip sistem secara keseluruhan. Jadi, ketika ada kebutuhan untuk membuat sebuah basis data dan yang akan membuat sebuah basis data tersebut atau biasa disebut dengan database designer hanya mengetahui saja prinsip sistemnya secara keseluruhan. Jadi mungkin penggunaan data yang akan dibuat itu seperti apa, dia hanya mengetahui prinsip-prinsipnya saja. Maka yang dilakukan pertama kali adalah pemodelan IR. Nah, apa bedanya dengan normalisasi? Normalisasi itu dilakukan pada saat database designernya sebenarnya telah memiliki data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, sudah punya data-datanya seperti apa, tinggal data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel atau akan direpresentasikan dalam bentuk kolom dan baris, dan sudah mengetahui keterkaitan antara data-data yang dimiliki. Jadi pengetahuan database designer tentang datanya itu sudah lebih banyak, maka proses yang dilakukan adalah normalisasi. Nah, contohnya mungkin untuk database akademik, pada saat database desainernya sudah tahu misalnya bahwa database yang akan dibangun akan menyimpan data mahasiswa dengan misalnya ada nama mahasiswanya, ada NIM-nya dan seterusnya, kemudian ada tabel kuliah, ada data tentang perkuliahan, ada data tentang dosen, ada data tentang nilai dan sebagainya. Kemudian sudah tahu field-nya apa, nah tinggal dipetakan nanti field yang mana akan masuk ke tabel yang mana. Nah, untuk mengidentifikasi berapa tabel dan yang pada tabel tersebut field apa saja yang harus dimasukkan, nah maka proses yang dilakukan adalah normalisasi. Jadi bahkan sudah tahu tentang keterkaitan antar data. Nah, tetapi pada saat yang diketahui itu hanya ada prinsip sistem secara keseluruhan, jadi belum ada gambaran secara lebih rinci tentang data yang akan digunakan, maka proses perancangan diawali dengan menggunakan pemodelan IR seperti ini. Nah, di situ dia bedanya. Jadi pada saat mungkin Anda nanti ketemu kasus, kemudian diminta untuk merancangkan basis data, nah kalian bisa, teman-teman mahasiswa bisa identifikasi
pada permasalahan itu, informasi apa atau data apa yang sudah teman-teman miliki atau Anda miliki, kemudian tinggal menentukan apakah perancangannya pakai model IR atau pakai cara normalisasi. Nah, kemudian kita bahas pada slide 11, di situ bisa dilihat istilah dalam perancangan. Nah, sebelum melakukan perancangan atau membahas tentang perancangan secara lebih rinci, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, ada yang disebut dengan atribut, ada yang namanya key, kemudian ada yang namanya domain, kemudian ada yang namanya ketergantungan fungsional. Nah, untuk ketergantungan fungsional ini biasanya disingkat dengan KF. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di perkuliahan selanjutnya ada istilah KF yang saya gunakan, nah itu maksudnya adalah ketergantungan fungsional. Nah, yang pertama tentang atribut tabel. Ada istilah tentang atribut dari sebuah tabel. Kalau misalnya dalam basis data disebutkan atribut, nah apa maksudnya dari atribut itu? Sebenarnya atribut itu sama dengan istilah field atau kolom data. Nah, kalau saya sebut field, saya rasa Anda sudah tahu yang mana yang dimaksud atribut dalam sebuah tabel. Nah, di sini ada syaratnya bahwa atribut itu penamaannya harus unik. Jadi dalam sebuah tabel kalau unik itu berarti tidak ada samanya. Nah, jadi pada saat ada sebuah tabel, nama kolomnya itu harus unik atau tidak ada kolom dengan nama yang sama. Nah, kemudian penamaannya biasanya disesuaikan dengan fungsinya. Jadi kalau misalnya kolomnya untuk menampung data alamat, nah penamaannya ya disesuaikan dengan fungsi untuk menampung datanya. Kemudian jenisnya, jenis dari atribut itu sendiri ada key dan atribut deskriptif, ada atribut sederhana dan komposit. Jadi ini jenis-jenis atribut. Ada atribut bernilai tunggal dan banyak, kemudian ada atribut harus bernilai dan nol, kemudian ada atribut turunan. Nah, yang pertama akan saya bahas. Yang pertama itu adalah ada key dan atribut deskriptif. Nah, sebelum saya lanjut di key, mari kita identifikasi. Jadi di sini di slide nomor 13 saya menampilkan 3 tabel yang kita sudah bahas pada slide 5 sebelumnya. Yang pertama itu ada tabel mahasiswa, yang kedua ada tabel dosen, kemudian yang ketiga ada tabel mata kuliah. Nah, kalau saya di sini mau tentukan yang mana atribut dari tabel-tabel ini, ya tentu saja bisa dilihat bahwa untuk tabel mahasiswa, ini tabel mahasiswa, tabel yang pertama, atributnya itu yang mana? Ya atributnya ada 4, yaitu ada NIM, ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa, dan ada tanggal lahir. Jadi ini sama dengan field sebenarnya. Dan istilah ini biasanya digunakan secara bergantian. Kemudian ada tabel yang kedua itu ada tabel dosen. Atributnya yang mana? Atributnya ada 2. Ada nama dosen, kemudian ada alamat dosen. Kemudian untuk tabel kuliah, atributnya yang mana? Ya atributnya ada 4. Ada kode MK, nama kuliah, SKS, dan semester. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa aturan penamaan atributnya itu sudah sesuai yang tadi, bahwa dia disesuaikan dengan fungsinya seperti ini. Jadi misalnya untuk menampung data NIM itu diberi nama atributnya NIM. Kemudian tidak ada dalam satu tabel nama atribut yang sama. Jadi semuanya unik, disesuaikan dengan fungsinya. Kemudian, nah untuk yang perlu saya jelaskan sedikit, pada saat tabel-tabel ini diimplementasikan ke dalam software DBMS, maka penamaannya itu sebenarnya tidak bisa 2 suku kata seperti ini, jadi sama dengan penamaan variabel. Jadi pada saat nanti diimplementasikan ke dalam basis data, ke dalam DBMS, menggunakan DBMS, maka
nama atribut itu sendiri tidak bisa memiliki spasi atau tidak bisa lebih dari satu suku kata. Kalau kita mau gunakan lebih dari satu suku kata seperti nama mahasiswa ini, ya kita bisa mengganti spasinya itu dengan underscore. Jadi misalnya di sini nama mahasiswa, kalau nanti diimplementasikan dengan DBMS, maka kita bisa menggunakannya nama, kemudian underscore mahasiswa. Jadi aturan penamaannya itu sama dengan aturan penamaan variabel pada mata kuliah pemrograman. Oke, selanjutnya ada key dan atribut deskriptif. Nah, apa itu key? Atau jenis atribut apa ini? Nah, di sini bisa dilihat bahwa key, definisinya key itu merupakan satu atau gabungan atribut yang dapat membedakan record atau baris data dalam satu tabel secara unik. Nah, artinya yang disebut dengan key, jadi kapan atribut disebut dengan key? Kalau atribut tersebut atau gabungan atribut tersebut bisa membedakan record dalam tabel secara unik. Artinya dalam sebuah tabel, atribut tersebut tidak ada memiliki data yang sama. Jadi saya kasih lihat contohnya. Nah, jenis key itu sendiri itu ada 3. Ada super key, candidate key, ada primary key. Nah, key yang pertama ada yang disebut dengan super key. Pada slide 15, ada di situ dipaparkan definisi dari super key adalah satu atau lebih atribut. Jadi satu atau lebih atribut yang dapat membedakan tiap baris data dalam tabel secara unik. Jadi kapan dia disebut super key? Kata kuncinya adalah dia membedakan record atau tiap baris secara unik. Jadi tidak ada baris data yang sama untuk key tersebut. Nah, contohnya apa? Pada tabel mahasiswa yang saya perlihatkan di slide 15, apa yang bisa menjadi super key? Nah, itu yang bisa menjadi super key sebenarnya ada 5. Yang pertama, yang bisa membedakan baris data secara unik. Super key yang pertama itu ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Jadi gabungan antara 4 atribut ini bisa disebut dengan super key. Kenapa bisa demikian? Ya bisa dilihat di sini bahwa ketika NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir digabung, itu tidak akan memiliki record yang sama atau baris yang sama di tabel tersebut. Kemudian ada NIM, nama mahasiswa, alamat yang mahasiswa juga ketika digabung itu tidak memiliki baris yang sama dengan baris yang lain di tabel mahasiswa. Kemudian ada NIM dan nama mahasiswa. Kemudian ada nama mahasiswa saja. Jadi pada tabel ini kebetulan nama mahasiswanya tidak ada yang sama. Jadi ini bisa digolongkan ke dalam nama mahasiswa, bisa digolongkan ke dalam super key. Jadi di sini ada Ali Akbar, Budi Haryanto, Indah Susanti, Hasanuddin. Nah, ketika saya tambahkan di sini sebuah baris data, misalnya NIM-nya 10005, kemudian nama mahasiswanya juga Hasanuddin, tapi dia orang yang berbeda, kemudian misalnya tinggalnya di Jalan Sulawesi misalnya, kemudian tanggal lahirnya 16 Juni 92, nah itu artinya Hasanuddin dengan NIM 1005 itu adalah orang yang berbeda dengan Hasanuddin dengan NIM 100004. Nah, ketika seperti itu, maka nama mahasiswa kita tidak bisa golongkan ke dalam super key. Kenapa demikian? Karena dia tidak unik atau ada baris data lain yang memiliki nilai yang sama. Kemudian ada NIM. Nah, dalam tabel mahasiswa, NIM di sini, misalnya saya tambahkan juga tadi Hasanuddin, NIM-nya 10005, NIM ini akan terus bisa dipakai sebagai super key. Kenapa demikian? Karena ya pada kenyataannya memang NIM mahasiswa itu selalu unik. Jadi tidak ada mahasiswa yang memiliki NIM yang sama di dalam satu universitas, bahkan di seluruh kampus mungkin. Nah, kemudian ada candidate key. Candidate key ini apa? Jadi dia candidate key kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Nah, atribut candidate key ini biasanya diturunkan atau diambil dari super key yang sudah kita
identifikasi di sebuah tabel. Nah, di sini tapi ada kata atribut minimal. Nah, apa maksudnya? Jadi tadi kalau kita lihat ke slide 16 sebelumnya, jadi super key untuk tabel mahasiswa itu ada 5. Nah, kita bisa dilihat di sini ada 5 di slide 16. Kemudian di situ untuk candidate key ada dibilang kumpulan atribut minimal. Apa maksudnya? Bahwa yang menjadi candidate key adalah super key dengan jumlah atribut itu paling minimal. Nah, untuk contoh pada mahasiswa, tadi tabel mahasiswa, super key yang memiliki kumpulan atribut paling minimal itu ada 2. Ada nama mahasiswa yang hanya terdiri dari 1 atribut, yaitu nama mahasiswa, dan ada NIM. Nah, jadi untuk tabel mahasiswa, candidate key-nya ada 2. Ada nama mahasiswa dan ada NIM. Nah, kemudian yang ketiga atau jenis key yang ketiga itu disebut dengan primary key. Nah, bagaimana menentukan primary key? Itu ada aturan-aturannya. Dia primary key dipilih dari candidate key dengan aturan sebagai berikut. Nah, pada saat candidate key-nya itu lebih dari 1, jadi bisa kita gunakan aturan ini. Tetapi pada saat candidate key-nya sudah 1, jadi sudah pasti bahwa candidate key tersebut sudah termasuk ke dalam primary key. Nah, untuk contoh ini, candidate key-nya itu ada 2. Jadi yang mana yang akan dipilih sebagai primary key? Nah, primary key itu pasti hanya terdiri dari 1 key saja. Jadi kita harus memilih key yang paling sesuai dengan aturan ketiga aturan ini. Mari kita lihat di slide 18, saya sajikan lagi tabel mahasiswanya. Kemudian kita akan memilih primary key dari candidate key yang ada. Nah, caranya, aturan yang pertama adalah key lebih sering dijadikan sebagai acuan. Kemudian key-nya lebih ringkas dan jaminan keunikan akan lebih baik. Nah, pada tabel mahasiswa ini, candidate key-nya ada 2, ada nama sama nama mahasiswa dan NIM. Nah, kalau kita pertimbangkan kedua atribut itu, yang paling bisa memenuhi aturan dari primary key itu tentu saja adalah NIM. Kenapa bisa? Nah, mungkin yang paling bisa kita lihat bahwa yang pertama ini key lebih sering dijadikan acuan. Nah, biasanya yang dijadikan acuan unik dari tabel mahasiswa itu adalah NIM-nya itu sendiri. Kenapa bisa? Karena itu dijamin keunikannya. Nah, karena kalau nama itu biasanya ada yang sama atau seringnya ada yang sama, bahkan dalam satu kelas mungkin kita punya teman dengan nama yang sama, jadi keunikannya lebih terjamin yang NIM. Dan karakter yang kedua atau aturan yang kedua, key-nya lebih ringkas. Nah, kalau bisa dilihat di sini, NIM itu sebenarnya dia atributnya lebih ringkas. Jadi primary key untuk tabel mahasiswa ini, kita tentukan bahwa primary key-nya adalah NIM. Nah, bagaimana dengan 2 tabel ini? Kalau dilihat yang mana yang jadi bisa dijadikan key dari tabel dosen dan tabel kuliah. Jadi kita tentukan super key-nya apa, candidate key-nya apa, kemudian primary key-nya apa. Nah, teman-teman bisa latihan untuk menentukan candidate key, super key, dan primary key untuk kedua tabel ini. Nah, kemudian ada jenis-jenis atribut lainnya. Jadi kalau yang tadi sudah kita bahas, jenis atribut ada 2. Ada atribut, ada key dan ada jenis-jenisnya. Kemudian mungkin kalau kita lihat di slide, di sini ada yang disebut dengan atribut deskriptif. Jadi key dan atribut deskriptif. Nah, yang mana disebut dengan atribut deskriptif? Jadi saya kasih contoh sedikit. Saya kembali ke slide ke-18. Jadi pada slide ke-18 tabel mahasiswa itu kita sudah tentukan bahwa
primary key-nya adalah NIM. Nah, kemudian kalau kita mau tentukan atribut deskriptifnya yang mana, atribut deskriptif itu adalah atribut-atribut yang tidak termasuk ke dalam primary key. Nah, jadi bisa dari sini primary key-nya NIM itu artinya atribut deskriptif dari tabel mahasiswa ini, yaitu nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Nah, itu yang dimaksud dengan atribut deskriptif. Nah, selanjutnya ada atribut jenis-jenis atribut lain. Nah, di sini saya kasih 5 poin, saya sajikan 5 poin. Ada atribut sederhana dan atribut komposit, ada atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak, ada atribut harus bernilai dan nol, ada atribut turunan, dan ada domain dan tipe data. Nah, untuk atribut lainnya ini, 5 atribut ini, silakan teman-teman mencari definisinya sendiri dan mencari contohnya. Nah, ini saya akan jadikan sebagai tugas dan saya akan posting di Classroom bagaimana format penugasannya. Nah, oke, ini slide terakhir dari perkuliahan kali ini, materi kedua. Saya akan lanjut pembahasan tentang perancangan basis data pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.